Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 13 April 2024. Saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri mengajak Bapak dan Ibu Saudara-saudara mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Majelis Sinode GKI Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M. Tema renungan hari ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Ketiga yang Esa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali menghirup udara segar, menikmati hari yang baru pemberian Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 3c. Demikian firman Tuhan, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah janji Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur kepada setiap komunitas pengikut Kristus, kepada setiap persekutuan anak-anak Tuhan, dan kepada setiap keluarga-keluarga Kristen yang selalu diam bersama dengan rukun. Apa yang dimaksud kehidupan untuk selama-lamanya? Kehidupan untuk selama-lamanya menunjuk pada keabadian, kekekalan, sepanjang masa bersama dengan Kristus yang tidak akan pernah berkesudahan dan yang tidak akan pernah berakhir. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bisa menerima kehidupan selama-lamanya? Manusia dengan segala daya upayanya tidak akan pernah dapat menerima kehidupan selama-lamanya karena manusia memiliki keterbatasan dan semua manusia telah berdosa dan mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kehidupan selama-lamanya atau kehidupan kekekalan dan keabadian itu hanya pemberian Allah atau anugerah Allah semata-mata. Tidak dapat dibeli dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Alkitab menegaskan bahwa satu-satunya cara memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya, hidup keabadian dan kekekalan itu, adalah percaya kepada Yesus Kristus Putra Tunggal Allah Bapa yang dikaruniakan dan diutus Allah Bapa ke dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekekalan dan keabadian, kehidupan untuk selama-lamanya itu adalah anugerah Allah dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Saudara-saudara, menerima, mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak cukup hanya mengetahui, banyak menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi kita harus dapat dan mau melakukan serta mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita, yaitu hidup rukun dalam persekutuan, hidup rukun dalam peribadatan, hidup rukun dalam berjemaat, dan hidup rukun dalam pelayanan, serta hidup rukun dalam keluarga. Hidup dalam firman, setia dan taat kepada firman, memiliki hubungan yang baik dengan Allah melalui persekutuan, melalui ibadah, doa, dan pelayanan. Saudara-saudara, hidup rukun itu adalah keadaan suatu kelompok atau suatu persekutuan dan suatu keluarga yang mampu hidup bersama secara harmonis,
hidup dalam damai sejahtera Kristus dan saling mendukung serta mampu menjalani kehidupan secara damai tanpa konflik dengan sesama individu, tanpa konflik dengan sesama anggota persekutuan dan dalam hubungan sosial. Hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima dan saling mengampuni. Apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita sebagai anggota komunitas persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus dan sebagai anggota keluarga atau rumah tangga yang dipersatukan Kristus serta yang telah menerima anugerah penebusan dan penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah seharusnya kita selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup bersama dan senantiasa hidup berdampingan dalam kesehatian, satu dalam kasih, saling menolong, dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ada persekutuan anak-anak Tuhan, keluarga pengikut Kristus Yesus hidup rukun, sehati, sepakat dalam kasih dan dalam damai sejahtera Allah dan setia kepada firman-Nya. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat anugerah kehidupan untuk selama-lamanya itu. Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah Bapa. Mari kita jalani kehidupan ini tanpa rasa takut dan khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai hidup kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu mengajak kami supaya senantiasa hidup rukun, duduk bersama di dalam Kristus dengan segala kebenaran-Mu, agar kami senantiasa mendapatkan anugerah, rahmat, kemurahan Allah kehidupan yang abadi, kehidupan untuk selama-lamanya itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.